Negara Kedaulatan Republik Indonesia berbentuk kepulauan yang terbentang luas dengan 2/3 wilayahnya adalah perairan. Indonesia memiliki sumber daya perairan yang sangat tinggi. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017, estimasi potensi jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yaitu sebesar 12,5 juta ton dengan pemanfaatannya sebesar 7,5 juta ton. Berbagai permasalahan seperti inefisiensi biaya logistik, disparitas sumber daya, minimnya sarana dan prasarana, dan penurunan mutu produk pada pasca panen dan distribusi menjadi tantangan yang perlu untuk segera diselesaikan. Sistem Logistik Ikan Nasional atau SLIN merupakan sistem yang dibuat untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Sistem ini berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan masyarakat dan industri perikanan melalui sistem manajemen rantai pasok ikan serta informasi produk perikanan mulai dari aktivitas pengadaan, penyimpanan, transportasi, hingga aktivitas distribusi sebagai satu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produk perikanan dari hulu hingga hilir. Sejalan dengan program SLIN, Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, mengembangkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT Kabupaten Mimika sejak tahun 2017 hingga sekarang. SKPT merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu berbasis kawasan mulai dari hulu hingga hilir. Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Kabupaten Mimika bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan konsumsi, mendorong ekspor hasil perikanan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. Kehadiran SKPT Kabupaten Mimika diharapkan dapat mendorong akselerasi pengembangan logistik ikan nasional di koridor Mimika Jawa dengan pusat produksi atau production center adalah di WPP 718, pusat pengumpulannya atau collecting center ada di PPI Paumako, dan pusat distribusinya atau distribution center di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Indramayu. Pelabuhan Pendaratan Ikan atau PPI Paumako sebagai pusat produksi menunjukkan tren produksi yang terus meningkat. Volume pada tahun 2016 sebesar 4.907 ton. Kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan menjadi 35.295 ton. Produksi tangkap bulan Januari hingga Juni 2020 mencapai 22.568 ton. Jumlah produksi ini sudah lebih besar dari produksi tahun 2018 yang sebesar 20.587 ton. Hasil tangkapan ini didominasi ikan pelagis kecil seperti ikan layang sebesar 35,72%, ikan kembung sebesar 31,21%, kemudian ikan cucut 5,76%, layur 5,74%, tongkol 3,77%, ikan demersal, dan ikan lainnya. Jumlah kapal perikanan yang melakukan aktivitas bongkar di PPI Paumako sampai dengan bulan Juli tahun 2020 adalah sebanyak 570 kapal, yang didominasi oleh kapal penangkap ikan ukuran lebih dari 60 GT sebesar 68,9% yang berasal dari daerah Juwana, Probolinggo, dan Jakarta. Peningkatan produksi ini didorong oleh akselerasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bisnis perikanan di SKPT Mimika. Selain itu, pembangunan SKPT turut mendorong ekspor komoditas kepiting bakau atau hidup dari Kabupaten Mimika ke negara tujuan seperti Singapura dan Malaysia. Kami berterima kasih buat pemerintah yang sudah mendukung kami. Walaupun kami jauh dari pusat, kami ada di Indonesia Timur. Nah, kami sangat diperhatikan sehingga hasil tangkapan daripada nelayan itu kami dapat mengolah semaksimal mungkin. Terima kasih karena bantuan yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kami punya ekonomi yang lemah dan sumber daya manusia semakin bisa kita manfaatkan lebih mudah
Pengembangan sistem logistik ikan nasional berbasis koridor logistik merupakan mata rantai logistik yang berperan dalam menggerakkan produk kelautan dan perikanan dari titik asal atau point of origin ke titik tujuan atau point of destination yang meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi, dan jaringan keuangan. Pemilihan tempat loading yang ada di Timika, ya salah satunya adalah letak fishing ground yang dekat dengan kawasan Timika. Kemudian yang kedua adalah birokrasi yang baik antara stakeholder di daerah dengan pengguna usaha. Jadi di sini terus terang sangat membantu proses pengiriman dari Timika keluar daerah. Untuk armada yang berada di pelabuhan Timika, diantaranya sebagian besar didominasi oleh pihak Spil. Yang kedua ada Santo, yang ketiga ada Temas, dan yang keempat itu ada Meratus. Hasil produksi dari Timika ini sesampai di Pulau Jawa didistribusikan kepada industri perikanan menggunakan multimoda transportasi yang diantaranya adalah menggunakan truk berpendingin maupun sarana kereta api logistik. PT Kereta Api Logistik Wilayah Timur khususnya itu melayani angkutan barang, di mana kami memiliki 3 kereta api yang memiliki jadwal reguler, yaitu Kalok 1, Kalok 2, dan Kalok Lari. Kami juga mengakomodir angkutan perikanan menggunakan KA. Kami angkut river container itu dari Kalimas menuju Jakarta. Dan pelayanan kami adalah station to station, bisa juga station to dooring. Dengan armada yang kita miliki, kami PT Kereta Api Logistik atau PT Kalok siap mendukung pengembangan koridor logistik perikanan Mimika Jawa. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk pengembangan logistik ikan nasional koridor Mimika Jawa adalah sebagai berikut. Sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan atau nelayan dan supplier untuk konsolidasi muatan hasil perikanan. Pembentukan kawasan hub logistik hasil perikanan atau collecting center di Pelabuhan Perikanan Paumako untuk konsolidasi muatan berdasarkan jenis dan tujuan distribusinya. Menyediakan atau menambah trayek dan jadwal kapal dengan kapal yang dilengkapi dengan plugging river container. Menyediakan atau menambah penyediaan river container dan teknisnya pada kapal. Memperpendek rute atau jarak tempuh kapal, mengingat ikan termasuk perishable product. Revitalisasi sarana prasarana Pelabuhan Umum Paumako untuk mendukung penanganan dan kecepatan bongkar muat yang menjadi pusat konsolidasi hasil perikanan. Penambahan fasilitas plugging pada container yard di Pelabuhan Umum Paumako. Anugerah Tuhan berupa sumber daya ikan melimpah merupakan modal bagi kesejahteraan bangsa berupa pangan dan sumber lapangan usaha. Tentunya hal ini memerlukan pengelolaan yang tepat dikarenakan sumber daya ikan bersifat menyebar dan musiman, sedangkan kebutuhan industri dan pasar memerlukan keteraturan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan manajemen rantai pasok hasil perikanan melalui Sistem Logistik Ikan Nasional atau SLIN yang merupakan kesisteman bisnis hulu hilir dengan membangun konektivitas dan efisiensi melalui fungsi-fungsi logistik mulai dari pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Mengingat luasnya Nusantara, implementasi kebijakan membutuhkan pendekatan khusus yang disebut koridor dengan dasar wilayah, komoditas, dan konektivitas. Mari kita bangun koridor logistik untuk mengembangkan logistik ikan secara nasional. Kami siap mendukung pengembangan koridor Mimika Jawa. Siap?